Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kali ini kita akan membuat pemandangan laut. Saya sudah membuat beberapa contoh. Ada beberapa pemandangan yang sudah saya buat. Pertama seperti ini. Jadi di mana ada gelombang-gelombang dan riak air. Lalu di bagian sini saya juga telah membuat seperti ini. Airnya terlalu bening sehingga nampak dasar danau. Lalu di sini juga ada seperti ini dengan kamera yang berjalan. Di sini ada kamera agak diam tapi masih terlihat riak air. Oke, kita mulai saja. Kita buka 3ds Max. Saya memakai 3ds Max 9 di sini. Lalu untuk pertama kita buat plane. Kita klik dan drag di area top. Oke, selanjutnya kita merubah dari length dan width segmen. Di sini semakin banyak, semakin bagus, karena akan memperlembut perbukitan dan lembah yang akan kita ciptakan nanti. Oke, di sini saya mau memakai sekitar 100. Length-nya 100 dan width-nya saya pakai 100 juga. Sekarang kita merubah plane yang sudah kita buat menjadi ke poly. Kita klik kanan di area top, convert to editable poly. Di editable poly, saat kita tarik ke bawah, di sini ada pin deformation. Saya akan mengaktifkan pin deformation dan di area sini, di area perspektif, saya mau memperkecil supaya bisa melihat semua bagian dengan jelas nantinya. Oke, seperti itu. Saya akan membuatnya seperti ini. Oke. Lalu di sini ada push pull value. Jadi berapa tinggi yang akan kita ciptakan. Jika Anda memberikan di plus, dia akan ke atas, sedangkan jika min, dia akan ke bawah. Jika yang kita aktifkan adalah jet. Kita akan coba. Saya tekan push seperti itu. Dia akan berada di atas. Sedangkan kalau saya rubah ke negatif, dia akan ke bawah, menjadi lembah. Oke, seperti itu. Di sini semakin kecil segmen yang kita pakai, semakin padat segmen yang kita pakai, akan membentuk sebuah tingkat kehalusan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya mau mempergunakan area ini untuk menciptakan perbukitan dan lembah. Oke, di sini saya memakai seperti ini. Oke, saya buat seperti itu, lalu saya memperkecil brush. Oke, seperti itu. Dan di sini saya memberikan strength, saya kurangkan mungkin 0,7. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mau memberikan brushnya agak besar, lalu ini agak tinggi, dan saya drag ke sini. Oke, seperti itu. Dan saya turunkan, lalu saya perkecil brushnya dan saya letakkan di atasnya. Oke, seperti itu. Saya perbesar lagi, saya letakkan di atasnya lagi.
Oke, seperti itu. Lalu saya mengaktifkan tangan untuk menarik seperti ini. Lalu Anda bisa mengaktifkan lagi, mungkin dibuat lembah, dan tekan push lagi di sini. Di sini akan tercipta lembah dengan membesar area brush, maka Anda bisa membuat lembah dengan cukup lebar. Kita tekan push lagi. Oke, seperti itu. Jika kita render, kita akan mempunyai semacam ini. Kita coba di perspektif. Oke, kita sudah menciptakan semacam ini. Ini cara ke satu untuk membuat lembah dan bukit. Sekarang saya mau memakai cara yang lain lagi. Di sini saya tutup dan saya aktifkan Adobe Photoshop. Di sini kita memakai bantuan Adobe Photoshop untuk membuat area bukit dan lembah. Oke, saya sudah membuka Photoshop dan di sini kita mempunyai software semacam ini dan kita aktifkan file new. Kita pakai 900x900, tekan OK. Dan di sini kita bisa mengaktifkan hitam. Di sini ada hitam dan putih untuk menciptakan perbukitan. Kalau itu bukit, nanti yang jadi putih, jadi background kita ambil hitam, kita pindahkan hitam di bawah menjadi background dan putih di atas. Selanjutnya saya masuk ke edit fill dan saya berikan nama di sini background. Tekan OK, otomatis akan menjadi hitam. Dan di bagian sini di layer, saya memberikan satu layer baru di sini dan saya mengaktifkan brush. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan mungkin 30 atau 40. Dan saya membuat seperti ini. Oke, Anda bisa mengajaknya. Klik kanan untuk memperbesar atau memperkecil brush. Bisa memperbesar lagi. Silakan berkreasi sesuka Anda untuk membuat ini. Oke, mungkin semacam ini. Lalu di sini saya mau menduplikat. Saya jadikan 2. Oke. Dan di sini saya sudah punya layer dan di layer atasnya saya mungkin menurunkan seperti ini. Dan saya taruh mungkin di sini. Oke, di sini. Oke, seperti itu. Ya. Lalu saya simpan ke file JPG, save as. Di sini akan ditempatkan di mana? Saya tempatkan di menciptakan laut, saya letakkan di bahan. Bukit, saya beri nama bukit 2. Simpan. Oke. Lalu di sini saya mau menciptakan lembah. Saya membuat layer baru lagi. Lalu di sini saya mengaktifkan lasso dan saya memberikan dari sini oke, semacam itu. Dan saya klik kanan untuk membuat feather. Saya memberikan nilai feather mungkin sekitar seperti ini, 22. Saya tekan OK. Lalu di layer yang baru saja saya buat, saya beri
edit, fill, dan di sini saya masukkan foreground untuk memberikan warna putih. Karena di sini foregroundnya adalah warna putih, sedangkan yang hitam background. Saya tekan OK. Otomatis saya punya seperti ini. Dan di sini saya mau memberikan opacity sekitar mungkin seperti ini. Dan di sini saya mau memberikan satu lagi layer, dan saya memberikan oke, di sini saya mau memberi oke di sini, dan saya tambahkan di sini. Lalu saya memberi variasi semacam ini. Dan saya memberikan filter lagi. Sekarang saya mau memberikan mungkin 12. Dan saya mau memberikan edit, fill, foreground lagi. Tekan OK. Dan saya turunkan opacity. Seperti itu. Semakin putih nanti yang dia akan menjadi lebih tinggi atau lebih dalam, seperti itu. Dan di sini akan saya duplicate lagi, dan saya taruh atas. Setelah itu saya nonaktifkan seleksi, dan di sini akan saya memberikan filter noise, add noise, mungkin semacam ini, agak besar sedikit. Oke, setelah itu saya mau memberikan lagi blur, Gaussian blur. Di sini saya mau memberikan nilai mungkin semacam ini. Saya tekan OK. Lalu saya memberikan filter lagi, distort. Di sini saya mau memberikan glass. Oke, seperti itu. Kita bisa memilih lagi atau mengaktifkan dari slider yang ada. Oke, seperti itu. Saya tekan OK. Akan jadi seperti ini, dan saya memberikan di sini, saya duplicate lagi, dan saya taruh atas, paling atas sendiri. Lalu saya klik kanan, free transform, dan saya rubah. Oke, mungkin seperti itu. Setelah itu saya klik 2 kali atau enter. Jika sudah, matikan yang layer bawah ini, lalu Anda simpan lagi. Save as JPG, dan di sini kedalaman, kasih kedalaman 2. Save. Oke. Sekarang kita kembali ke 3ds Max. Di sini saya mau menghapus ini dulu, dan saya buat lagi plane. Oke, seperti itu. Saya klik kanan untuk menyelesaikan perintah. Selanjutnya saya pergi ke modifier. Di sini di modifier list saya mau memberikan displace seperti ini. Dan di displace, di bagian bitmap, saya mau memberikan di bahan tadi yang baru saja kita buat. Oke, memberikan bukit 2. Setelah bukit 2 masuk, di sini di bagian bawah ada planar silinder. Jika bentuknya silinder, kita memakai seperti ini. Oke, seperti ini. Saya memakai planar di sini. Dan di sini ada fit bitmap. Jika kita aktifkan bitmap,
maka dia akan keluar seperti ini. Kita bisa mengambil di bukit 2 lagi, akan seperti ini, nanti terjadi seperti ini. Dan saya mengaktifkan fit di sini, maka dia akan sesuai lebar dari plane yang telah kita buat. Oke, saya mengaktifkan di jet, dan di sini saya mau memberikan strange-nya saya tambah. Otomatis kita sudah mempunyai bukit semacam ini. Oke, jika kita melihatnya di bagian sini dan saya memutar, kita sudah mempunyai semacam ini, dan sangat halus sekali perbukitannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di sini saya mau memberikan displace lagi. Saya tekan modifier list dan saya memberikan displace. Lalu saya masukkan lagi bitmap. Sekarang kedalaman 2. Oke, seperti itu. Sekarang di strength saya memberikan nilai min. Maka dia sudah menjadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada fit, kita aktifkan fit lagi. Oke, jika kita pindah di J akan seperti ini, di Z akan seperti ini. Ini akan menjadi salah. Jadi kita aktifkan di Z. Oke, seperti itu. Sebelum kita membuat riak air dengan plane, saya akan membuat bahannya dulu dengan Adobe After Effects. Di sini saya sudah mengaktifkan Adobe After Effects 7, dan di sini saya di project saya memberikan new composition dan saya memberikan nilai mungkin 900 juga kali 900. Oke, saya memberikan frame 30 frame dan memberikan di sini mungkin sekitar 12 detik. Saya tekan OK dan saya tutup brush. Di sini saya mau memberikan di timeline ini layer new solid. Tekan OK. Lalu memberikan efek. Kita pilih noise and grain, fractal noise. Di sini kita sudah punya seperti ini, fractal noise. Dan di area sini kita buka transform, dan di sini uniform scaling kita uncheck. Lalu di sini kita bisa memberikan kontras dan brightness. Oke, seperti itu. Lalu di bagian sini saya akan memberikan nilai semacam ini. Oke, seperti itu. Lalu di bagian offset, oke, kursor saya berada di sebelah awal, dan keyframe di offset akan saya hidupkan. Lalu saya pergi ke akhir, dan di sini saya mau memberikan nilai ke kanan. Jika kita play, kita akan punya
animasi semacam ini. Saya matikan, dan di keyframe ini saya mau memberikan animasi lagi. Oke, di sini saya mungkin memperkecil. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mungkin memperbesar lagi. Dan di sini saya juga memperbesar. Di sini saya juga mau seperti ini. Oke. Di bagian offset saya juga mau memberikan di bagian sini, di sebelah sini. Sedangkan di sini mungkin sebelah sini atau oke. Dan di sini akan seperti ini. Kalau saya mainkan, kita akan mempunyai semacam ini. Oke, di sini evolution saya mau memberikan animasi juga. Kita kembali ke awal, saya aktifkan evolution. Sekarang saya masuk ke akhir dan di sini saya tambahkan 1. Jika kita play akan seperti ini. Oke, cukup. Sekarang saya export movie ini ke sini, composition, add to render queue, dan di render queue Anda memilih di sini, klik close output modules, dan di sini Anda pilih QuickTime. Oke, seperti itu. Dan video output oke, audio output kita tekan oke untuk sementara, dan di sini kita beri untuk outputnya. Saya mau meletakkan di sini di bahan opacity gelombang air 2. Save dan tekan render. Kita tunggu sampai animasi yang kita buat tadi jadi. Kita sudah mempunyai animasi yang kita buat dengan After Effects. Sekarang di daerah sini saya sudah mempunyai bukit, dan plane ini akan saya beri nama bukit atau tanah, mungkin tanah. Dan saya membuat lagi plane di sini. Oke, seperti ini. Dan saya memberi nama air. Oke, tekan enter. Lalu di sini tetap di air yang aktif. Lalu saya masuk ke modifier list. Saya memakai displace lagi. Di bitmap, di bagian non, kita buka dan kita ambil bahan animasi yang sudah kita buat di After Effects barusan. Oke, di sini ada opacity gelombang air 2. Saya aktifkan. Saya open. Otomatis saya sudah mempunyai seperti ini. Lalu di bagian strength saya memberikan nilai plus. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika kita memberikan, dia akan ada riak air seperti itu. Oke, saya memberikan agak seperti ini.
Oke, kita sudah mempunyai riak air. Lalu di sini saya mau mainkan frame dan di sini akan saya tambah frame. Kita masuk ke bagian time configuration. Kita klik kanan dan di sini ada start time 0, end time 100. Saya tambahkan ke 200. Kalau sudah tekan OK. Dan di sini di bagian air saya mau menurunkan sekitar segini. Oke. Oke, kita punya seperti ini. Dan sekarang saya memberikan material di air. Anda pergi ke material editor. Di sini saya akan memberikan warna biru muda. Oke, seperti itu. Hampir ke putih. Close. Dan masih air ini aktif. Saya memberikan to side dan di sini saya aktifkan show map in viewport dan di sini aside material to selection. Otomatis akan muncul seperti ini dan jika saya render, Anda bisa merender dengan menekan ini. Anda aktifkan di perspektif, kita akan mempunyai semacam ini. Lalu opacity saya akan turunkan mungkin 53 dan saya render lagi, dia seperti itu. Oke, saya tambahkan mungkin ke 84. Oke, semacam itu. Dan di sini belum nampak bayangan dari bukit. Saya mau memberikan bayangan dari bukit. Kita keluarkan propertiesnya di map. Di map Anda buka dan di sini reflection Anda bisa centang dan di bagian non Anda klik. Lalu pilih di bagian refresh. Anda klik 2 kali lalu akan muncul seperti ini. Dan jika kita render lagi, kita sudah mempunyai seperti ini. Dan saya mau menurunkan reflection mungkin sekitar 30. Saya render lagi. Oke, kita sudah mempunyai bayangan dari perbukitan yang ada di sini. Saya turunkan lagi mungkin 20. Saya render lagi. Ya, seperti itu. Setelah ini saya mau memberikan material di bukit, di tanah. Di sini saya klik bagian kotak yang berada di diffuse. Saya pilih bitmap. Lalu saya pilih material gambar yang sudah Anda download. Di sini ada tanah. Oke. Open. Lalu di tanah ini Anda bisa mengaktifkan di bukit ini. Lalu Anda klik show map in viewport. Lalu aside material to selection. Otomatis kita sudah mempunyai seperti ini. Saya aktifkan perspektif dan saya klik quick render production. Oke, kita sudah mempunyai perbukitan semacam ini. Kita kembali ke material editor. Lalu kita aktifkan map. Dan di BAM saya centang dan saya berikan di bagian non bitmap lagi. Dan di sini saya mau memberikan tanah retak. File ini nanti ikut bersama file project yang Anda download dari website kami. Jika Anda ingin melihatnya lebih besar, klik 2 kali bagian itu.
dan di sini akan terlihat jika BAM itu kita kecilkan atau kita perbesar. Oke, kita mempunyai semacam ini. Oke, kita beri main 150. Oke, kita tutup. Lalu kita render lagi. Oke, kita mempunyai perbukitan semacam ini dan air semacam ini. Lalu saya mau memberikan plane lagi, tapi di daerah sini. Tapi di sini saya tidak mau memberikan banyak-banyak segmen. Saya memberikan satu saja di length segmen dan width segmen juga satu. Setelah itu saya taruh di sebelah di sini. Lalu saya putar di bagian top. Oke, saya berikan semacam itu. Saya mau perbesar. Oke, semacam itu. Ya. Dan di sini saya memberikan material lagi. Di sini saya sudah punya material yang saya siapkan dan Anda bisa download juga. Material lagi. Di sini saya sudah punya material yang saya siapkan dan Anda bisa download juga. Di sini ada sunset 90. Oke, seperti itu. Di sini plane masih aktif dan klik show map in viewport, assign material to selection. Saya sudah mempunyai seperti ini. Saya tutup material editor dan saya menambahkan satu kamera. Tekan kamera, lalu pilih target dan aktifkan di top viewport, klik, lalu drag. Oke, seperti itu. Lalu di perspektif viewport, klik kanan, view, kamera 1. Klik kanan lagi, show grid, Anda matikan. Kita sudah mempunyai semacam ini. Jika kita render di bagian kamera 1, kita mempunyai gambar semacam ini. Ini karena kita mengaktifkan beberapa material yang cukup detail. Tadi ada BAM, ada reflection, jadi komputer mengkalkulasinya agak lumayan kesulitan. Oke, di sini saya mau mengatur bagian kamera. Di bagian front, saya memberikan nilai agak ke atas, seperti ini. Lalu di bagian top, saya memberikan nilai ke kiri. Oke, semacam ini. Lalu di bagian plane yang berisi pemandangan, saya memberikan agak tinggi. Saya mengaktifkan zoom extend dan saya memberikan agak tinggi lagi. Oke, mungkin seperti ini. Dan saya mau memberikan animasi kepada kamera. Saya aktifkan auto key. Lalu saya klik kamera dan saya pergi ke frame 140 dan saya jalankan kamera. Mungkin seperti ini.
dan di sini saya rubah ke oke, Ctrl Z, dan kita aktifkan kamera. Lalu kita rubah di bagian kamera seperti ini. Matikan Atoki. Kita sudah mempunyai animasi semacam ini. Jika kita render di bagian kamera 1, kita sudah punya animasi semua gambar seperti ini. Kita bisa merender dengan kita aktif di rendering, tekan render, lalu di sini kita memilih 300 kali 240, 320 kali 340. Kita masuk di range di sini karena saya mau mengaktifkan di 160. Di sini saya aktifkan 160. Oke, dan di sini saya mau mulai dari mungkin 60, 50. Saya mencoba merender dari 50 frame ke 160 frame. Saya aktifkan 320 kali 240. Di sini ada force to side, saya aktifkan force to side. Dan di sini render output, saya aktifkan save file. Saya tekan file, dan di sini saya letakkan di folder yang sudah saya buat. Di sini mungkin final render. Laut. Dan di sini Anda pilih move, tekan save, lalu ada pilihan semacam ini, pilih animasi atau yang lain silakan. Ini encodernya. Saya tekan animasi dan pilih frame 30 frame. Dan deep color, jika Anda memperkecil akan hasilnya tidak begitu baik, tapi kalau Anda maksimalkan filenya akan besar. Oke, di sini saya memakai millions of color dan kualitinya best. Saya tekan oke. Lalu saya pastikan bahwa yang aktif kamera 1. Oke, tekan render. Dan Anda tunggu sampai komputer Anda selesai mengkalkulasi. Di 3ds Max akan seperti ini. Jadi jika kita banyak memakai material mungkin detail, kita mengaktifkan semua yang ada di material, mungkin BAM di situ tadi kita hanya mengaktifkan 2. Kita mengaktifkan 2 di beberapa material, satu di bukit dan satu lagi di air, reflection. Di situ saja komputer sudah lumayan berat untuk mengkalkulasi. Reflection saya aktifkan tadi untuk memberikan bayangan dari perbukitan dan nuansa background yang saya buat tadi dari langit yang merah itu. Sedangkan BAM dibuat untuk menimbulkan retak dan semacamnya. Dia ada lengkungan seperti itu. Oke, sekian tutorial membuat lautan. Di sini mungkin hanya sebuah danau, tapi Anda bisa menciptakan yang lebih lebar dan lebih luas lagi. Dengan cara yang sama, maka Anda akan bisa menciptakan lautan. Oke, sekian tutorial dari saya. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya, dan semoga ini bisa membantu Anda untuk memahami